Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang artinya, coba disimak artinya dengan hati yang bersih. Katakanlah dalam kurung Muhammad. Ini kalau secara individu Kanjeng Nabi Muhammad yang dulu. Tapi bila Al-Quran ini untuk seluruh manusia, maka jamaknya dalam kurung Muhammad ini kita ganti, katakanlah wahai manusia. Manusia yang mana? Manusia yang sudah sadar bahwa dirinya hanyalah makhluk. Manusia yang sudah sadar bahwa dirinya hanyalah dihidupi, digerakkan, diperjalankan hanya oleh Allah. Inilah yang dimaksud katakanlah wahai manusia. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku. Katanya Allah begitu. Cukuplah aku yang menjadi saksi antara aku. Jadi hanya Allah saja yang bisa bersaksi. Manusia tak bisa bersaksi apa-apa. Maka dari itulah judulnya syahadat itu adalah tidak bersahadat. Kalau manusianya masih merasa bersyahadat, ya jauh dari Tuhannya. Kenapa? Karena manusianya memusuhi Tuhannya. Karena manusia mensekutukan Tuhannya dengan dirinya di dalam dadanya. Karena manusianya telah mengadakan Tuhan itu selain Allah, yakni hawa nafsunya sendiri yang merasa bisa menyaksikan Allah. Lalu kalau kita merasa bisa bersahadat, kapan kita menyaksikan Allah itu? Mana buktinya? Berarti kalau kita belum menyaksikan Allah, ya belum Islam. Allahnya gaib kok bisa disaksikan. Allahnya tak ada kok bisa disaksikan. Namanya gaib, Allah gaib, ya kita selama ini mentiadakan Allah di dalam hati kita. Yang kita adakan, yang kita wujudkan hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Inilah kita selama ini selalu dan selalu memerangi Allah, selalu dan selalu menjadi musuh-musuh Allah. Kita selama ini menjadi saingan-saingan Allah dan kita selama ini menjadi pembunuh-pembunuh Allah. Tidak sadar kita ini jadi pembunuhnya Allah. Supaya apa? Supaya yang jadi Tuhan di dalam dada kita hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Allahnya gaib. Tidak ada. Kenapa kau Allahnya gaib? Memang kita sengaja untuk mentiadakan Allah di dalam dada kita. Karena dada kita sudah dikuasai oleh iblis dan setan. Qalbun kafirin baitun nas. Rumahnya orang kafir di sisi Allah adalah ketika di dalam hatinya yang jadi raja, yang bersembunyi hanyalah manusianya yang jadi Tuhan di dalam dirinya. Inilah yang dimaksud qalbun kafirin. Rumahnya orang kafir di sisi Allah, hatinya orang kafir di sisi Allah adalah ketika di dalam hatinya
Allahnya, Tuhannya ndak ada. Allahnya gaib, yang ada hanyalah dirinya sendiri, maka terrealisasilah yang wujud itulah yang jadi Tuhan di dalam dada-dada setiap manusia. Allahnya ndak wujud, Allahnya ndak nyata, bagaimana mungkin Allah jadi Tuhan bagi manusia? Semua itu kan hanyalah hayalan-hayalan, imajinasi, halusinasi manusianya saja di dalam bertuhan. Akan tetapi di dalam hati kita, umat manusia, yang jadi Tuhan hanyalah masing-masing diri pribadi kita. Sehingga Tuhannya gaib, raono pangeran kejaba menungsani dewe-dewe ning jero atine. Maka dari itu perang berlaku. Kenapa? Karena manusia pada terkena sinarnya, kena apinya, anar yang selalu panas membara. Digunjing orang sedikit saja terbakar, diomongi orang sedikit saja terbakar. Mendengarkan pengajian yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang dipahaminya, sudah menghina, terbakar. Inilah manusia-manusia yang terbakar hatinya, yang mana manusia masih menjadi Tuhan-Tuhan di dalam dadanya sendiri. Karena itulah manusia tersesat di dalam kebanggaannya. Manusia tersesat di dalam merasa benarnya di dalam akidah dan beragama. Karena manusianya merasa paling benar daripada yang lainnya. Maka itulah selalu panas, selalu mudah menghina orang, selalu mudah mengkafirkan orang, selalu mudah menjelek-jelekan, merendah-rendahkan orang lain. Itulah buktinya iblis dan setan tidak mau sujud kepada Adam. Itulah barangnya, setan lebih makrifat daripada manusia. Ya itulah barangnya. Kita lanjutkan Al-Isra ayat yang ke-96. Katakanlah, wahai umat manusia yang sadar akan Tuhannya. Kalau di sini tafsirnya dalam kurung Muhammad, yakni Muhammad, orang-orang yang sudah kumpul hatinya dengan Muhammad Rasulullah, orang-orang yang sudah menjadi utusan-utusan Allah, dan orang-orang yang sudah taubat dari menjadi utusan, orang yang sudah taubat dari menjadi rasul, orang yang taubat dari menjadi pesuruh-pesuruh hawa nafsunya. Inilah yang dimaksud, katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku, kata Allah. Cukup aku yang menjadi saksi. Cukup aku yang bisa bersahadat atas diriku. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Tanpa Tuhanku, aku jangankan mengenal Tuhanku. Tanpa Tuhanku, aku tak akan pernah mengenal diriku. Tanpa Tuhanku, aku takkan pernah mengenal kewujudanku. Tanpa Tuhanku, aku tak mungkin mengenal bahwa diriku adalah manusia. Dan tanpa Tuhanku, aku takkan pernah mengenal Anda semua, wahai sahabat. Jadi cukuplah Allah saja yang menjadi saksi antara aku, kata Allah, dan kamu sekalian. Jadi yang berhak menyaksikan Allah itu ya Allah sendiri. Dan yang berhak menyaksikan kita semua ya Allah sendiri. Sedangkan kita ora bisa, tidak bisa bersyahadat apa-apa tanpa Allah. Aku tak bisa menyaksikan Al-Quran tanpa Allah. Aku tak bisa menyaksikan Anda semua tanpa Allah. Aku tak bisa menyaksikan langit
tanpa Allah. Aku tak bisa menyaksikan bumi tanpa Allah. Aku tak bisa menyaksikan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tanpa Allah, karena hanya Allah lah yang berhak bersyahadat. Manusianya menengowai. Itulah yang dimaksud syahadat. Itulah yang dimaksud alam suwung. Itulah yang dimaksud tajalli. Itulah yang dimaksud wusul. Itulah yang dimaksud bi'rad. Bila sudah begitu, maka berlakulah solatnya amal soleh, ibadahnya amal soleh, zakatnya amal soleh, puasanya amal soleh, ibadah haji dan umrohnya amal soleh. Kenapa kok dikatakan amal soleh? Karena sudah suci dari syahadatnya manusianya. Hanya Allah yang bersyahadat, hanya Allah yang berkuasa atas manusianya. Manusianya dipersolatkan, manusianya diperzakatkan, manusianya diperpuasakan, manusianya dihajikan, dan manusianya didudukkan, manusianya diberdirikan, manusianya dimandikan, manusianya diaktivitaskan. Itulah yang dimaksud amal soleh, yang mana yang ada hanya lillahi ta'ala, disaksikan Allah sendiri yang memerankan manusianya. Akan tetapi selama ini yang menyaksikan kita bukan Allah, tapi yang menyaksikan kita atas segala apapun yang kita aktivitaskan, yang menyaksikan kita di dalam sholat kita, yang menyaksikan kita di dalam zakat kita, yang menyaksikan di dalam puasa haji kita, kan kita sendiri sebagai Tuhan yang melakukan, yang bisa bergerak itu semua. Inilah amal yang kotor, amal yang najis, karena tak ada Tuhan di dalam hati manusianya, karena setan yang merasa berbuat baik, kebaikan apapun yang dilakukan setan, maka tetap di dalam anar. Jadi orang-orang yang dipenjara di dalam anar, jadi orang-orang yang dipenjara di dalam hawa nafsunya, ya takkan pernah bisa beramal soleh. Kenapa? Karena beramalnya di dalam penjara hawa nafsunya, ya dimakan-makan sendiri. Coba bila ketemu dengan baiat atau hari kiamat, mutu qabla antal maut, dilepaskanlah jiwa-jiwa manusia itu dari penjara-penjara anarnya sehingga bebas terbang menuju syahadatullah, menuju pulang kepada Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disitulah yang dimaksud Islam itu, ketika manusianya sudah selamat dari belenggu-belenggu hatinya, ketika manusianya sudah selamat dari persaksian diri manusianya, maka ia akan terbang ke rahmatullah, akhirnya jadi almarhum. Jadi untuk ketemu Allah ya wajib mati dulu. Mati apanya? Bukan mati raganya. Memang kematian di sisi manusia beda dengan kematian di sisi Allah. Sedangkan manusia memaknai, mentafsirkan, mengartikan sebuah kematian adalah matinya badan raganya. Akan tetapi tafsir sejati bagi Allah, bagi Tuhan, yang dikatakan kematian di sisi manusia adalah matinya hatinya, bukan mati badannya. Mati hatinya keras melebihi kerasnya batu. Maka dari itu amal apapun yang dikerjakan ya sia-sia wae. Kenapa?
karena seluruh amalnya hanya untuk dirinya sendiri. Apa bukti semua amalnya untuk dirinya sendiri? Berharap-harap kebaikan, berharap-harap pahala, berharap-harap dapat rezeki yang banyak, berharap-harap surga. Inilah tanda bukti bahwa amal ibadahnya kita selama ini li nafsi, yang mana mungkin diterima. Allahumma salli ala sayyidina